Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul 'adzim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah menjadi kebahagiaan dan keberuntungan tersendiri bagi kita semua yang telah memenuhi undangan Allah untuk menunaikan salat jamaah Jumat kita.
karena di dalam hari Jumat ini selain dari Sayyidul Ayyam, penghulu dari seluruh hari-hari, Allah menyimpan berbagai macam hikmah besar, baik di dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih untuk keselamatan kita di akhirat kelak nanti insya Allah. Inilah sengaja kita dikumpul pada hari ini, agar supaya hikmah dan berkah itu kita dapat peroleh. Mohon maaf, di awal tadi saya meminta agar merapatkan barisan. Ini hampir seluruh masjid itu menjadi tradisi ketika masuk tersebar. Padahal sesungguhnya disinilah hikmah besarnya hari Jumat. Di samping doa kita diterima secara bersama untuk kebahagiaan kita bersama, maka ada beberapa hikmah di dalam rapat dan lurusnya saf. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala disinilah akan menggenggamkan kita dengan satu kesatuan dan persatuan yang tak terpisahkan. Makanya Jumat itu namanya berkumpul, menyatu, tak terpisahkan. Kemudian di hari Jumat inilah Allah akan menyambungkan rahmatnya dalam setiap minggunya, setiap kali kita sholat Jumat, sehingga memutuskan barisan saf itu adalah bisa berakibat terputusnya usaha kita. Makanya banyak usaha kita di tengah jalan itu terputus. Banyak harapan-harapan kita di tengah jalan tidak terkabul. Karena kenapa? Kita membiasakan diri untuk memisahkan diri, memutuskan saf di hari Jumat ini. Padahal ini adalah hikmah. Buktinya di dalam ayat Allah mengatakan fa idza qudiyatis shalah. Ini salat, ayatnya salat Jumat. Ketika kita sudah melakukan salat Jumat, fantashiru fil ardh. Sesudah melakukan salat Jumat dengan sempurna, dengan saf yang lurus, rapat dan lain sebagainya, fantashiru fil ardh, maka menyebarlah di atas muka bumi ini. Wabtagu min fadlillah, dan ketahuilah bahwa dimanapun kita bekerja itu ada kemuliaan yang disimpan oleh Allah di dalamnya. Mudah-mudahan hal ini nanti pada Jumat berikutnya kita rapatkan barisan, kita lihat sampai setahun ke depan bagaimana Allah memuliakan kita di dalam setiap usaha, di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita yang kita dapatkan berkah di dalamnya akibat karena dari berkah rapatnya barisan yang kita lakukan di hari Jumat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena dari semua ciptaannya hanya manusia yang diakui sebagai ciptaan yang sempurna. Saya ulangi, dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diakui oleh Allah ciptaan sempurna hanya manusia. Bukan gunung yang begitu besar, bukan lautan yang begitu luas, bukan hewan, bukan binatang-binatang buas, bahkan bukan malaikat sekalipun. Tapi manusia lah yang diakui satu-satunya sebagai ahsani takwim, sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna. Oleh karena itu kita perlu mensyukuri hal ini dari seluruh anggota badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana takian kita bisa menjadi ahsani takwim? Maka tangan ini dengan ringannya untuk membantu saudara-saudara kita tanpa pamrih, bukan malah menyakiti, bukan malah mengkhianati. Karena tangan kita ini adalah ahsani takwim, ciptaan yang terbaik dari Allah, dari seluruh ciptaan yang ada. Bagaimana mulut kita ketika berbicara, teduh, sopan dan santun, sehingga terketuk hati orang.
untuk melakukan kebaikan, untuk bersama-sama merajut silaturahmi yang bagus. Akibat karena keteduhan wicara tutur kata kita. Karena kenapa? Bibir dan lidah kita adalah ahsani takwim, sebaik-baik ciptaan dari Allah. Jangan dijadikan sebaliknya. Bagaimana pikiran kita bisa menjadi ahsani takwim, berpikir untuk pribadi, berpikir untuk keluarga, berpikir untuk kemaslahatan umat, maka insya Allah pikiran kita akan menjadi ahsani takwim. Bagaimana mata kita, telinga kita, sehingga dari ahsani takwim kita coba merajutnya, kita coba melakukannya dengan baik. Tangan, bibir, lidah, pikiran, perut, kaki dan lain-lain sebagainya, maka dengan mudah Allah akan mengirim potensinya, akan mengirim berbagai macam rahmatnya yang lain untuk dikelola bagi mereka yang betul-betul menjadikan tangannya, menjadikan telinganya, menjadikan bibirnya, menjadikan matanya, menjadikan kakinya sebagai ahsani takwim. Karena tim penilainya bukan manusia saja, tim penilainya adalah malaikat dengan Allah. Dan yang akan membalas kebaikan itu juga Allah. Nah, oleh karena itu hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari betul-betul mempotensikan diri. Itulah sebabnya ada beberapa anggota tubuh kita ketika kita berwudu, kita sentuhkan dengan air. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada dosa yang harus digugurkan, sehingga juga mau dijaga dosa itu jangan sampai dilakukan. Dan yang lebih penting, ada potensi yang harus dibangkitkan dengan tangan kita, dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan kaki kita, dengan yang lainnya yang disentuhkan dengan air. Maka kita insya Allah akan mendapat potensi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum saya tutup khutbah ini, ketika kita berwudu, agar supaya kita menjadi ahsani takwimkan ini yang disentuh oleh wudu, tolong jangan hanya berniat dengan bibir dan lidah. Jangan hanya berniat dengan bibir dan lidah. Kalau mau makan tanpa sendok dicuci tangan ini supaya bersih, tapi tidak perlu ada niatnya, karena yang mau disucikan hanya wujud tangannya. Bangun tidur dicuci muka ini, tidak perlu ada niatnya, karena yang mau disucikan hanya matanya, hanya wajahnya, hanya bibir dan lidahnya. Tapi ketika berwudu, kenapa ada niatnya? Karena bukan hanya tangannya yang mau dibersihkan, tapi sifatnya tangan juga perlu disucikan. Di samping jatuh dan gugur dosanya, akan dijaga oleh Allah jangan sampai berdosa dari waktu ke waktu. Kemudian yang terpenting tadi saya katakan, di tangan ini ada potensi yang diciptakan timpang oleh Allah. Nah, ketika kita ketukan dengan hati berhubungan dengan Allah, maka ibaratkan seorang murid itu sudah mendaftar. Allah tahu ketika kita bekerja di duhur, kita sudah salat subuh, maka Allah mengatakan, inilah tangan yang melapor tadi subuh kepada saya. Karena kenapa? Di saat berniat ingat Allah. Makanya di ujung niat itu lillahi ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan itu berada di bawah kontrol Allah, berada di bawah hidayah Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga hidup kita semakin hari semakin baik. Semoga kita ini semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan yang terpenting semoga Allah memberikan umur yang panjang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga seluruh yang ada di dalam diri kita menjadi potensi untuk kebahagiaan dunia dan untuk keselamatan di akhirat nanti insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli fastaghfiruhu ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'imin. Alhamdulillah yang katsiran kama amat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in.
وثنى بملائكة مسبح قدسه وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا الله يا كريم وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك الدين وأعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالإحسان والإحسان والمنكر والبغي لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واذكروه فليعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة